Tuh. Alhamdulillah ini masih semangat. Padahal ini udah malam ke-15. Ya, malam ke-berapa Pak? Tadi? Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratil mukarramin, para alimil wal ulama, para sesepuh, para kiai, para asatiz wal asatidzah, wabil khusus kepada akhinal kiram tadi, subhanallah, imam kita Kiai Haji Muhammad Zaki MA. Insyaallah mudah-mudahan jamaah kayaknya semangat karena beliau yang imam. Insyaallah. Khusus kepada juga akhinal kiram al Ustadz Aliyuddin, tadi menggebu-gebu beliau. Kalau beliau MA, saya buaya Pak. Mungkin tadi bingung ya, ini kok ada Syamsuddin buaya, tapi bukan buaya darat ya. Karena buaya itu sebetulnya Masya Allah satu-satunya binatang yang paling setia. Betul Ustaz ya? Ya, dia kalau punya pasangan satu itu sampai akhir hayat satu. Kalau di air, tapi kalau di darat beda lagi. Tapi alhamdulillah meskipun kita punya marga buaya, karena kami berasal dari Pulau Nias, Sumatera Utara, yang mayoritas di Pulau Nias adalah 92% adalah Kristen Protestan. Kita cuma 8%. Tapi alhamdulillah kebetulan ayah kami, ayah saya dulu almarhum, beliau juga dari Kristen, kemudian masuk Islam, sehingga anak-anaknya sampai sekarang alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang diharapkan, yang diperintahkan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali dalam Islam. Karena Islam adalah agama yang sempurna. Kata Nabi, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada satu ajaran manapun yang mampu menandingin al-Islam. Makanya kita bersyukur menjadi umat Islam. Mudah-mudahan insyaallah sampai akhir hayat kita tidak tergoyang daripada iman dan Islamnya. Insyaallah mati husnul khatimah. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sidang salat tarawih jamaah Masjid Nurul Huda yang insyaallah mudah-mudahan mendapatkan limpahan rahmah kasih sayang dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin. Karena ini adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmah. Karena kata Rasulullah, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamanu an takunu sanatan kulluha Ramadan." Jikalau umatku tahu apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, niscaya umatku menghendaki satu tahun itu menjadi Ramadan seluruhnya. Masya Allah. Kenapa? Kata Rasulullah, kullu hasanatin mujtami'atun. Setiap amal ibadah sekecil apapun, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya insyaallah termasuk kata Nabi, tuftahu fihi abwabal jannah, pintu-pintu surga dibuka di bulan suci Ramadan. Maka yakin dan percaya bapak-bapak, ibu-ibu, insyaallah mudah-mudahan menjadi ahli-ahli surganya Allah. Amin. Mau masuk surga sekarang atau nanti? Mau nanti apa sekarang? Masya Allah, itu ditawarin surga aja Ustaz ya, masih nawar. Padahal di dalam surga Masya Allah, subhanallah. Tadi ayat yang pertama yang beliau bawa, wabasyiril ladzina amanu wa amilus shalihat, berikan kabar gembira kepada yang namanya orang-orang beriman dan beramal soleh. Tempatnya tidak lain adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Bapak dan Ibu yakin insyaallah malam hari ini kita juga termasuk di dalam orang-orang yang sudah masuk di dalam taman-taman surganya Allah. Alhamdulillah. Kenapa? Karena majelis ta'lim kita sekarang ini bicara tentang yang namanya duduk di majelis ta'lim. Alhamdulillah.
Insya Allah duduk di majelis taklim kata Rasulullah sama dengan duduk di dalam taman-taman surganya Allah. Makanya alhamdulillah Pak Ustaz, kalau udah duduk di dalam taman insya Allah nikmat bener, indah rasanya, betul Pak? Hanya kalau dengar pengajian kadang-kadang saking nikmat indahnya itu khusyuk bener, manggut-manggut. Nggak taunya ngaku. Apalagi kalau khutbah Jumat biasanya, ya Allah ya Rabb, itu tiang ini biasanya 2 minggu sebelumnya ada di booking, tembok di belakang, wah tuh udah rame. Tapi bapak-bapak sini insya Allah enggak beda. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah memang kami kebetulan tinggal di perumahan Binong Permai, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Jadi kami alhamdulillah masuk Jakarta pindah ke perumahan Binong. Makanya kita alhamdulillah bersyukur menjadi umat Islam adalah ummatan wahidah. Makanya Islam itu nggak ada Islam Nias, nggak ada Islam Sunda, nggak ada Islam Jawa. Betul Pak? Betul Pak? Islam itu cuma satu, adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Islam aja turun di Arab, di Mekah nggak ada Islam Arab. Di Indonesia ada Islam. Weh, hati-hati, nanti ditangkap loh. Tapi insya Allah Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngomong-ngomong, kita ini Islam ini kan sebetulnya bisa demokrasi ya. Ini kita sampai jam berapa kira-kira? Pak, Bu, ini sampai jam berapa? Ya, iya, insya Allah jam 11 sanggup. Alhamdulillah, ini demen yang kayak gini nih Pak. Ya, kalau di sana, apalagi yang namanya taraweh, mohon maaf kalau di tempat kami kadang-kadang ada, saya biasa yang 23 Pak, ada yang 8. Nah ini kadang-kadang kalau orang nyari yang 23 kelamaan, apalagi imamnya bacaannya pelan. Bismillahirrahmanirrahim, di belakang kapan kelarnya nih taraweh ya. Sini mah nggak ada. Biasanya habis salam tarawih hilang semua, tinggal satu soft. Tapi kan tadi Pak Ustadz imamnya luar biasa, sampai manggut-manggut kita. Saya yakin banyak yang ngantuk. Tapi insya Allah Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya mudah-mudahan insya Allah kita tergolong orang-orang yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau menghitung-hitung nikmat yang diberikan oleh Allah, niscaya engkau tidak pernah mampu untuk menghitungnya. Betul Pak? Bu? Tapi apa kata Allah? Walakinna aksaran nasi la yashkurun. Tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Hitungannya matang, nikmat begitu banyak, pengennya duit yang banyak, tapi urusan ibadah sholat maunya yang sedikit. Betul Pak? Ya, makanya kalau di tempat saya, wah yang 23 kelamaan nyari yang 8, nggak taunya yang 11 suratnya panjang. Waduh, Masya Allah, duduknya di tengah, ngomongnya apa? Kejebak dah gua. Ya, besok diciriin tuh imamnya siapa. Kalau imam itu besok pindah masjid musola. Di sini mah enggak, insya Allah. Mudah-mudahan enggak ada yang satu. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang syukur kepada Allah, kita jujur mengatakan kita ini belum mencapai daripada haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur kita belum Pak, belum. Nikmat begitu besar sampai-sampai kita tidak pernah mampu untuk menghitungnya. Kedipan mata kita saja itu bukan karena usaha kita, bukan karena kekuatan kemampuan kita, tapi itu mata yang ada di dalam diri kita, yang kelihatannya simple, tidak ada apa-apanya, tapi ternyata itu mata berkedip dengan sendirinya di luar sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu. Tidak pernah ada manusia yang pernah berpikir, tidak ada satu manusia pun di atas muka bumi ini yang punya planning, punya program. Oh nanti mata saya kedipkan jam sekian. Ada nggak Pak? Woi, ada nggak?
oh nanti saya kedipnya jam 9 aja. Nggak ada, Pak. Tapi itu mata berkedip dengan semaunya. Coba kita tahan. Ada nggak yang mampu menahan kedipan mata? Coba aja, Pak. Melotot aja tuh mata. Dibilang kesurupan, bukan. Ya, dibilang mayat hidup juga bukan. Tapi itulah kebesaran kudrat dan iradahnya serta kasih sayangnya Allah yang maha pengasih lagi maha. Kenapa? Karena itu satu bukti kasih sayangnya Allah Bapak dan Ibu. Sementara kita urusan ibadah hitungannya matang. Betul, Pak? Woi, lu kalau belum qomat belum ke masjid. Iya. Udah qomat baru datang. Sini mah nggak ada, insya Allah nggak ada satu. Artinya saking matangnya hitungan kita, ibadah hitungannya masya Allah, sholat ntar repot urusannya, zakat, infak, sodakoh takut duitnya kurang, mau berbuat kebaikan itu ada pamrih di dalamnya. Padahal apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afida la'allakum tashkurun. Masya Allah. Allah yang mengeluarkan kita dari rahim ibunya, la ta'lamuna syai'a, engkau tidak tahu apa-apa. Makanya ini satu kebenaran autentik, hak yang namanya Al-Quran itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Makanya ketika bayi dalam kandungan ibunya, kapan dia lahir, tidak ada satu manusia pun yang mampu mengetahuinya dengan pasti. Betul, Pak? Ya. Dokter apalagi yang gak ada ikutan. Bapak-bapaknya yang punya andil dikit kagak pernah tahu kapan itu bayi keluar dari rahim istrinya. Betul, Ustaz ya? Jangankan bapaknya yang punya sedikit andil, tapi ibu-ibunya saja yang mengandung selama 9 bulan 10 hari, dia tidak pernah tahu kapan itu bayi dalam kandungannya bisa lahir dengan pasti. Betul, Pak? Kenapa? Kalimatnya adalah wallahu akhrajakum. Allah yang mengeluarkan itu. Allah yang menjadikan dia lahir ke atas dunia ini. La ta'lamuna syai'a, engkau tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a, kemudian diberikan pendengaran oleh Allah, dan itu juga bisa dibuktikan. Karena ketika bayi 4 bulan dalam kandungan ibunya sudah ditiupkan roh oleh Allah, maka bayi itu dalam kandungan ibunya dia sudah mendengarkan suara-suara sekitar daripada perut ibunya. Maka para alim ulama, para guru-guru kita, ketika istri kita sudah hamil 4 bulan, maka perbanyaklah salawat membaca di atas perutnya sang istri, perbanyak ayat-ayat Al-Quran, karena sesungguhnya bayi dalam kandungan ibunya itu sudah punya yang namanya pendengaran. Makanya ketika nanti bayi keluar dari rahim ibunya, yang pertama diperdengarkan adalah kalimat thayyibah, azan dan iqamat. Alhamdulillah, itu Islam itu sempurna, Pak. Subhanallah. Mulai dari bayi belum jadi, sampai itu bayi dalam kandungan kemudian lahir, sampai nanti bayi itu manusia sampai ke liang lahat, itu ada aturannya di dalam Islam, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, ijma' dan kias para alim ulama. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian apa kata Allah? Wal absar, dikasih mata. Setelah itu dikasih hati, wal afidah, sehingga mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Untuk apa kata Allah? La'allakum tashkurun, agar kamu pandai mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap nikmat yang diberikan oleh Allah, setiap nikmat yang kita dapatkan, kalimat yang pertama adalah alhamdulillah. Kalimatnya alhamdulillah ya Allah ya Rabb. Tapi Bapak dan Ibu, tadi Pak Ustadz Aliuddin memang ngomongnya gampang, ngucapinnya mudah, tapi prakteknya susah. Betul apa betul, Pak? Hadirin jamaah sidang salat tarawih yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita terus apa terus nih? Ini udah jam 11 kurang. Ya, jam 11 kurang, nggak salah kan? Di dalam salah satu kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali radhiyallahu anhu
sedikit beliau menjelaskan tentang yang namanya kalimat alhamdulillah. Bapak dan Ibu, saya pernah baca satu keterangan, satu riwayat, kalimat alhamdulillahi rabbil alamin yang pertama-tama mengucapkannya adalah Nabi Adam alaihi salam. Maka kalimat hamdalah sampai saat ini dan sampai akhir zaman, maka itu wajib diucapkan, dibacakan oleh seorang khotib ketika naik mimbar. Karena itu rukun. Ketika khotib tidak membacakan kalimat hamdalah alhamdulillah, maka khutbahnya batal, Jumatnya batal, yang nanggung dosanya adalah khotibnya dan imamnya. Karena kalimat alhamdulillahirabbil alamin, sebagian pendapat dalam keterangan mengatakan itulah awal Nabi Adam mengucapkan di hadapan Allah. Karena ketika Nabi Adam dibentuk jasadnya oleh Allah, kemudian 40 hari dibiarkan, lalu ditiupkan roh oleh Allah. Dalam riwayat sebagian mengatakan dari ubun-ubunnya Nabi Adam. Maka ketika ditiupkan roh oleh Allah sampai ke lehernya Nabi Adam, setelah itu sampai ke dadanya Nabi Adam sudah bisa bergerak lehernya, maka dia melihat ke bawah sambil bersin Nabi Adam. Kenapa bersin? Karena Nabi Adam diciptakan dari segumpal tanah, ada yang ketinggalan debu di dalam hidungnya, dia sudah merasakan gatal sehingga dia bersin, melihat keindahan daripada tubuhnya. Nabi Adam mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka malaikatnya Allah menjawab, bergetar arasnya Allah, yarhamu. Woi, orang bersin Islam kalau mengucapkan alhamdulillah jawabnya apa? Yarhamu, yarhamukallah. Inilah asbabul wurud hadis itu. Ketika seorang muslim mengucapkan hamdalah pada saat dia bersin, maka sunnah dijawab yarhamu. Tapi kalau non muslim bersin, boleh mereka didoakan, yaitu adalah yahdikumullah, agar engkau mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Adam mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dijawab oleh para malaikatnya Allah, yarhamukallah, semoga engkau dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalimat alhamdulillah simple, singkat, tapi syarat dengan makna. Yang pertama, para ulama sebagian mengatakan alif lam yang di belakang alhamdulillah, yang di depannya adalah merupakan alif lam yang khawasis atau khusus, yang berhak untuk dipuji, yang berhak untuk dimuliakan, serta yang berhak untuk diagungkan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kita ini tidak punya apa-apa dan kita bukan siapa-siapa, serta tidak mampu berbuat apa-apa. Maka jangan ujub, jangan sombong, jangan takabur, karena sesungguhnya kehormatan yang setinggi-tingginya adalah milik Allah subhanahu, dibuktikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, berjumpa Rasulullah dengan Allah. Apa kalimat Rasulullah yang pertama diucapkan di hadapan Allah? Apa kata Nabi? At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Makanya ini nanti dalam sholat salah satu rukun daripada sholat kita. Pak, paham apa paham belum? Kalimat at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah salah satu rukun dalam sholat. Kalau bacaan itu tidak diucapkan pada sholat, dalam sholat, maka sholatnya batal. Jadi dalam sholat itu ada 6 bacaan yang wajib. Dalam sholat itu ada 6 bacaan yang rukun, Pak. Yang pertama, takbiratul ihram. Takbiratul ihram maknanya adalah takbir yang mengharamkan. Apa yang diharamkan ketika sholat? Haram berbicara selain daripada bacaan sholat, haram makan dan minum ketika sudah mengucapkan takbiratul ihram. Kemudian haram bergerak lebih daripada 3 gerakan, maka itu disebut takbiratul ihram. Yang kedua,
Ini ngomong-ngomong panjang dikit nggak apa-apa ya, Pak? Panjang-panjang nggak apa-apa gitu nih. Apa udahan aja? Udahan ya. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua Al-Fatihah. Yang ketiga At-Tahiyatul Mubarakatus Shalawatu Thayyibatul Lillah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Yang keempat adalah yang namanya Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kelima salawat minimal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu rukun, wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim, dan seterusnya. Itu adalah sunnah hukumnya. Yang kemudian yang keenam, salam sebelah kanan, assalamualaikum warahmatullah, itu adalah wajib. Kiri hukumnya sunnah. Paham? Ini ngaji kita, insya Allah mudah-mudahan barokah. Bapak dan Ibu, yang pertama rasa syukur kepada Allah. Pahami bahwa semua yang ada bukan milik kita, dan kita bukan siapa-siapa. Punya mobil, punya harta yang banyak, itu adalah bukan milik kita. Betul apa betul? Itu semua titipan. Yang kedua, ini kita nggak usah berlama-lama nih Pak Ustadz, mohon maaf. Saya juga pulang ke Tangerang agak kemalaman nanti nih. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, yang Ghazali mengatakan yang namanya syukur kepada Allah, ridho fi qismatillah. Dia suka, senang, sekalipun tidak sesuai dengan yang diinginkan. Punya uang, alhamdulillah. Enggak punya uang, bohong. Alhamdulillah enggak punya uang, bohong. Paling juga Allah-Allah, pusing 7 keliling. Tapi apa kata Allah? Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh saja sesuatu engkau tidak suka, boleh saja sesuatu engkau benci, padahal terdapat kebaikan buat dirimu. Betul Pak? Apa yang kita inginkan biasanya Allah tidak memberikan, tapi yakin dan percaya Allah Maha tahu apa yang terbaik buat diri kita, sehingga Allah yang mencukupkan kita. Makanya orang-orang yang bertakwa dia tidak pernah ragu. La takhaf wa la tahzan. Jangan kau takut, jangankan khawatir. Karena sesungguhnya wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang senantiasa menyerahkan segala urusannya kepada Allah, maka Allah yang mencukupkannya dunia dan akhirat. Bertakwa kepada Allah, inilah hakikat daripada bulan suci Ramadan, menjadikan kita orang-orang yang muttaqin. Amin. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar, solusi daripada semua persoalannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia rezekinya datang dari mana saja yang dia tidak pernah duga-duga. Bagian yang kedua daripada rasa syukur kepada Allah, dia tidak pernah putus asa. Dia selalu menyerahkan segala totalitasnya kepada Allah, karena dia yakin dan percaya meskipun hidupnya susah di atas dunia, tapi yakin dan percaya itu adalah kenikmatan nanti yang akan disimpan oleh Allah di yaumul qiyamah. Jadi Allah memberikan sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Karena apa? Allah Maha tahu apa yang terbaik buat diri kita. Maka Bapak dan Ibu, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak sesuai seperti yang kita targetkan, padahal sesungguhnya Allah Maha tahu ini loh yang terbaik buat diri kamu. Engkau tidak akan rugi baik dunia maupun akhirat. Yang ketiga, rasa syukur kepada Allah. Lillahi rabbil alamin, milik Allah yang ada di langit maupun yang di bumi. Maka konsekuensinya Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, manfaatkan semua yang telah diberikan oleh Allah. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, Pak, ini kaki mumpung masih bisa berjalan, manfaatkan berjalan menuju masjid-masjidnya Allah. Tangan masih bisa bergerak, manfaatkan untuk berbuat kebajikan dan kemaslahatan. Karena suatu saat Bapak dan Ibu, kaki dan tangan itu bisa diikat. Betul Pak? Mata mumpung masih bisa melihat, ayo Bapak Ibu manfaatkan untuk membaca ayat-ayat Allah, baca Al-Quran. Kalau ngaji nggak usah banyak-banyak Pak, Bu, 5 juz aja. Waduh, 5 juz Pak Ustaz, 2 ayat aja mangap melulu. Tapi di sini insya Allah artinya apa Bapak dan Ibu?
manfaatkan situasi dan kondisi kesempatan yang ada secara profesional dan secara proporsional. Ibadah kita kepada Allah mari kita maksimalkan selagi masih diberikan kesehatan oleh Allah. Betul Pak? Ayo kaki mumpung masih bisa berjalan dari rumah menuju Masjid Nurul Huda, insya Allah pahalanya berlipat ganda. Amin. Ini mumpung datang bulan suci Ramadan, manfaatkan sebaik-baiknya. Karena Ramadan tahun depan tidak ada satu kepastian dan jaminan apakah kita sampai atau tidak. Ya Pak ya? Ya Bu? Siapa yang jamin apakah tahun depan masih ketemu Ramadan atau tidak? Tidak ada satu jaminan. Jangankan 1 tahun ke depan Bapak dan Ibu, 1 jam ke depan kita pulang ke rumah belum tentu sampai bisa di pintu rumah kita. Karena apa? Allah yang mengatur segala urusan, segala hidup dan kehidupan kita. Hanya Allah yang maha mengaturnya. Maka sebaik-baik orang yang pandai bersyukur kepada Allah, saat ini bulan Ramadan dia manfaatkan untuk apa? Salat tarawih berjamaah isya, dilanjutkan dengan saum Ramadan pada siang harinya. Karena kata Nabi, man shoma Ramadana wa aqamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayaum waladathu ummuhu. Kata Nabi, barang siapa yang siang hari berpuasa, malamnya mengisi dengan qiyamul lail, salat tarawih, salat witir, tahajud dan hajat, maka apa kata Nabi? Dengan ikhlas karena Allah, kharaja min dzunubihi kayaum waladathu ummuhu, dia dikeluarkan, dibersihkan dia daripada seluruh dosa-dosanya bagaikan bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Semoga kita tergolong di dalamnya. Amin ya rabbal. Dikasih rezeki oleh Allah, ayo Pak Ibu manfaatkan, sisihkan sebagian. Tadi anak-anak yatim, saya juga alhamdulillah di Binong saya punya yayasan Pak, Yayasan Himpul Darus Saadah. Kita nyantunin yatim setiap bulan 100 anak. Kemudian ada yang mukim bersama saya. Kebetulan saya tinggal di rumah yatim di panti. Anak-anak ada 15 anak yang kita asuh bersama-sama dengan kita. Karena insya Allah rezeki yang Bapak sisihkan insya Allah tidak hilang di sisi Allah. Maka insya Allah makin bertambah nikmat dan mari bertambah nilai harta yang sudah Bapak sisihkan. Jangan takut, tidak ada orang miskin karena sedekah kata Rasulullah. Dan harta tidak pernah berkurang karena sedekah, dijamin oleh Allah. Maka Bapak dan Ibu, kenapa? Harta itu nanti akan ditanya dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau salurkan. Karena yaumul qiyamah semua pasti akan dimintakan pertanggungan jawaban. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kata Allah, mulut-mulut kita sudah tidak lagi bisa berkata-kata Pak Bu, udah nggak bisa lagi cerita, udah nggak bisa lagi ngegosip, nggak bisa. Wa tukallimuna aydihim, tapi tangan-tangan ini nanti berbicara, bercerita panjang lebar. Ya Allah ya Rabb, dulu alhamdulillah sering megang Al-Quran, alhamdulillah. Ya Allah sering megang buku Yasin, tapi megang doa, baca mangga. Bapak dan Ibu hadirin jadi melihatkan oleh Allah, wa tashhadu arjuluhum, nanti kaki-kaki kita akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah ya Rabb, ketika kita tafakur sejenak, merenung, ya Allah, ternyata terlalu banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan. Betul Pak? Dibanding ibadah kita kepada Allah, sholat terikat waktu dan tempat. Sedangkan kalau bikin dosa dan maksiat itu nggak terikat dengan waktu, kapan saja dan di mana saja. Ternyata dosa kita lebih banyak dibanding ibadah yang kita kerjakan. Makanya ayo, mumpung bulan Ramadan itu nggak banyak, tarawihnya cuma 8, witirnya 3, jangan hitung-hitungan. Insya ya, betul Pak, betul. Ini kalau imamnya sampai jam 10 malam, alhamdulillah. Waduh, alhamdulillah sedikit banget nih Ustaz. Ya, kayaknya banyak komplit di belakang nih. Artinya apa Bapak dan Ibu? Sekali lagi ayo manfaatkan semua yang diberikan oleh Allah, semua fasilitas anugerah dan karunia-Nya. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna syukur yang sesungguhnya. Maka dijamin oleh Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka ketika kita memanfaatkan segala sesuatu
yang sudah diberikan oleh yang maha pemberi, kita manfaatkan sesuai dengan yang memberi, sesuai dengan keinginan yang memberi, maka itulah kalimatnya la in syakartum la azidannakum, akan ditambah oleh Allah. Contoh Pak, simple. Ini yang simple saja. Tetangga ngasih makanan kepada kita, ngasih nasi bungkus, kemudian makanan itu kita makan, besok bungkusnya ada di tempat sampah. Yakin dan percaya tetangga sebelah yang ngasih tadi malam, dia pasti bersyukur, alhamdulillah makanan saya dimakan. Betul Pak? Besok dia punya makanan lagi, insya Allah ingat kita. Tapi coba itu makanan bukan hanya bungkusnya yang di tempat sampah, tapi termasuk makanannya. Padahal makanan itu kan untuk dimakan. Tapi ketika kita tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh tetangga, itu makanan sama bungkus-bungkusnya di tempat sampah. Apa kata tetangga yang ngasih? Sampai mati lo besok lo, kagak gua ngasih lagi. Makanan gua dibuang tempat sampah. Kira-kira yang memberikan kecewa dan sakit hati. Betul Pak? Begitulah hakikatnya ketika kita manfaatkan semua fasilitas diberikan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah, maka Allah mengatakan, Masya Allah, alhamdulillah, bersyukur Allah. Allah itu maha bersyukur. Bersyukur alhamdulillah, oh hamba saya dia manfaatkan sesuai dengan apa yang aku inginkan. Subhanallah, dikasih rezeki oleh Allah, saya titipkan, besok saya titipkan ya, kata Allah. Tapi ingat, itu ada hak orang-orang lain. Lalu yang dititipi, kita yang dititipi, kita sesuai dengan yang dikehendaki oleh yang menitipkan. Maka kata Allah, sekarang saya titipkan 100 juta, besok insya Allah saya titip lagi 1 miliar. Kenapa? Karena ini manusia bisa dipercaya. Alhamdulillah, itulah makna syukur yang sesungguhnya. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, maksud hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Pengennya sih ngomong terus, tapi kelihatannya sudah ada isyarat. Kalau udah batuk-batuk, biasanya kita para ustadz yang peka. Jadi kita biasanya peka Pak. Kalau sudah udah mangap-mangap, nah itu biasanya udah tanda. Jangan terlalu berlama-lama. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah di lain waktu dan gelombang yang sama kita akan berjumpa dalam episode berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz. Afwan Ustaz. Mohon maaf ya Pak.